Akan membuka Alkitab pada sermon kita Minggu Kantate hari ini, sekaligus olop-olop ke-99 tahun Kuria Kristen Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu khotbah untuk evangelisasi ya, di halaman 6. Kita membaca Alkitab dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 12. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 12. Kita bacalah satu-satu ayat ya, dari saya ke Amang Hutaur keliling. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Kedua, dan supaya kami terlepas daripada para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Dia akan menguatkan hati dan memelihara kami kepada kebenaran. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan cepat menunjukkan hati kepada kasih Allah kepada ketambahan. Tapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertutup hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian tidak mendengar hati dan Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dapat senang melakukan pekerjaan dan dengan demikian akan makanannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita membuka sajian kita dengan topik Aku Menyanyi Bagi Tuhan. Kita lihat dulu sebuah pendahuluan. Salah satu doktrin dalam kekristenan yang juga diajarkan oleh Rasul Paulus dan juga para rasul pada waktu itu disebut dengan eskatologi. Nah, doktrin ini merupakan pengajaran tentang kedatangan hari Tuhan, di mana Yesus Kristus akan datang sebagai Raja yang bijaksana sekaligus Raja yang berkuasa. Jadi sering juga disebut eskatologi ini ilmu tentang akhir zaman. Nah, kedatangan Yesus nanti akan mengumpulkan orang-orang yang setia kepada imannya. Dikumpulkanlah orang-orang itu untuk bersama-sama hidup dalam kerajaan Allah. Dan kemudian dikumpulkan juga orang-orang yang tidak setia, yaitu mereka para pelaku kejahatan, untuk dihukum dan dilemparkan ke dalam api. Nah, setidaknya Tuhan kita Yesus Kristus pernah beberapa kali mengungkapkan pengajaran ini lewat kisah atau perumpamaan. Misalnya ada padi dan gandum, ya kan? Dan ilalang, sekam dan jerami. Namun di tengah situasi yang tertekan karena penganiayaan,
beberapa orang Kristen di jemaat Tesalonika mungkin telah menyalah tafsirkan doktrin eskatologi ini. Sehingga ada yang kecewa mengapa Yesus belum datang dan membinasakan mereka yang telah menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, jadi doktrin ini sudah ada pada waktu itu tentang kedatangan Yesus yang bertindak sebagai raja. Nah, tapi ada yang salah menafsirkan. Mereka pikir hari itulah akan datang Yesus kan, dan seolah-olah Yesus belum datang, lalu mereka berpikir kayaknya doktrin itu nggak betul. Terhera songonima. Di satu sisi ya. Pada sisi yang lain ada juga yang menyatakan bahwa hari Tuhan sudah datang. Maka beberapa dari mereka mencoba untuk berkumpul, dan dengan semangatnya mereka yakin akan perkumpulan itu sehingga mereka melupakan pekerjaan mereka. Ada juga yang sudah mulai tidak tertib hidupnya sehingga menyusahkan sesamanya. Mungkin saja mereka beranggapan bahwa tidak perlu lagi bekerja karena Tuhan sudah datang. Lalu bagaimana kelangsungan hidup mereka? Tentu saja mereka akan menyusahkan sesamanya dengan turut memakan apa yang orang lain kerjakan. Dan itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus, orang yang tidak bekerja patutlah dia makan. Bukan demikian ciri orang yang menantikan Tuhan. Bukan ketakutan yang berlebih akan pergumulan hidupnya sehingga menjadi kecewa dengan Tuhan karena pertolongannya yang tidak segera datang. Bukan juga dengan menyusahkan orang lain dengan berhenti bekerja dan hanya berkumpul berharap Tuhan segera mengangkat ke surga. Kalau nggak salah saya tahun 2000 pernah itu terjadi di Bandung kan. Ada orang Batak mengumpulkan beberapa orang-orang, lalu dia menyuruh menjual segala ladangnya, lalu mereka berkumpul dan dia berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang tepat pukul 00 tanggal 1 dini hari tahun 2000. Jadi mereka sudah menjual segala harta-hartanya, dan tapi ternyata sampai detik ini itu belum terjadi ya. Nah, kisah seperti itu ternyata sudah ada pada teks ini. Sudah ada. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ba unang atong alana idok pay may maon arini debata ujungna gaberong nasokarejo arong nalosok rohana. Jadi akan nasokarejo pasti mangalakon perbueni karejo ni halak kan ino. Ba ujungna gaberepok mahalak. Jadi kalau kita baca tadi ayat berapa itu yang Paulus, kami tidak membebani kamu, Nina. Kami justru bekerja sekalipun kami memberitakan Injil. Nah, jadi itulah dulu sebuah pendahuluan bagi kita yang patut untuk kita kuasai. Yang pertama tadi, ada kasus di mana mereka takut, ya, ada terjadi penganiayaan, tapi kok Tuhan belum datang ya? Nah, jadi kecewa. Kemudian ada yang kedua lagi, mereka bilang udahlah kita berkumpul aja lah, nggak usah lagi bekerja, jual aja lah harta milikmu, kita makan bersama-sama gitu ya. Akhirnya menyusahkan orang lain. Nah, itulah beberapa kesalahan dari orang-orang pada waktu itu terkait dengan eskatologis. Nah, mari dulu kita lihat penjabaran kita. Yang pertama, kuatkan hati untuk beriman. Ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini sebenarnya ayat 1-3 ya. Setidaknya ada beberapa istilah dalam psikologi orang yang cenderung menyukai segala sesuatu secara instan, cepat dan sulit menunggu hasil. Yang pertama, ada yang disebut dengan istilah low delay of gratification. Rendahnya penundaan kepuasan. Nah, ini adalah sebuah konsep paling tepat. Orang dengan low delay of gratification lebih memilih imbalan kecil yang didapat saat ini daripada imbalan besar yang harus menunggu lama. Jadi artinya begini, tumago maau pari-ari daripada bulanan, tersonimon. Alana mulutung pibelga hujalo bulanan, peliliku
Jadi lebih bagus saya dapat hari ini aja ya, yang 50.000 dapat ya 50.000 lah. Nah ternyata itu adalah salah satu gangguan psikologi, bahwa orang cenderung ingin cepat, yang kecil-kecil pun tidak apa-apa, penting cepat ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan instant gratification seeking, yaitu pencarian kepuasan instan, perilaku mencari kesenangan atau pemenuhan kebutuhan segera tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Jadi udah tahu dia bahwa jangka panjang itu kurang bagus ya, tapi tetap aja. Ini biasanya diibaratkan dengan orang yang suka minum minuman keras itulah. Nah penting harus sinumon. Ada orang yang memang nggak bisa tidur kalau nggak diminum itu. Pokoknya hari itu harus ada gitu. Tapi efek jangka panjangnya nggak dilihat. Itu ya. Misalnya ada juga orang yang ingin makan makanan cepat saji lah setiap hari gitu. Capcay majo malamon mersugut ayam goreng misalnya kan, sop kambing. Tapi jangka panjangnya nggak dipikirkan. Misalnya belajar 2 minggu naneng ro, wong sekolah negelekku dia, itu nggak dipikirkan. Nah itulah instant gratification seeking. Nah yang ketiga yang disebut dengan impulsive behavior atau perilaku impulsif, yaitu kecenderungan bertindak cepat tanpa perencanaan atau pertimbangan matang yang seringkali didorong oleh keinginan hasil yang cepat. Ada orang yang seperti itu. Jadi dulu pernah saya pecat sekretaris saya dulu. Kenapa? Karena langsung dibelikan laptop. Padahal kami masih hanya membicarakan laptop. Langsung dibeli. Padahal segala sesuatu harus dirapatkan. Itu dulu waktu kami bekerja. Jadi akhirnya saya marah, saya bilang, kamu melebihi apa yang ditentukan. Kita tidak membicarakan siapa yang harus beli laptop dan harus beli laptop. Kita bicarakan kita perlu punya laptop. Itu waktu itu. Jadi nggak dipertimbangkan dengan matang, nggak direncanakan dengan matang. Jadi akhirnya terjadilah kekacauan. Nah itu contoh itu ya. Apalagi jika manusia sedang berada pada situasi hidup yang terjepit, Bapak Ibu, adalah sangat sulit bagi manusia untuk beriman. Nah itu fakta itu. Semua condong kepada salah satu istilah di atas. Entah itu low delay of gratification, entah itu instant gratification seeking, atau impulsive behavior. Pokoknya salah satu senda tuluon isodo hita. Apalagi mau lo terdesak. Apalagi mau lo ngadong wang sikol dan dangi. Arong doida ono 10% bunga na. Ay petaho pola buhay na. Ay pengen pikir ni bana. Jangka panjang. Kan gitu. Paulus demikian juga dengan jemaat di Tesalonika. Paulus berpesan, jangan hanya karena kepuasan yang diinginkan sesaat, maka kita tidak mampu mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. Paulus mengingatkan supaya mereka menguatkan hati untuk beriman dan terus beriman. Hati yang kuat hanya diperoleh dengan ketaatan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebab semakin banyak firman Tuhan yang diasup oleh hati, maka iman kita pasti semakin maju. Iman yang berkemajuan nampak dari sikap yang tidak gampang terkecoh pikirannya dengan ajaran yang salah, tidak gampang terpengaruh dengan perkataan orang-orang yang jahat. Ada satu janji dalam ayat 3 yang sudah kita baca tadi, bahwa Ia setia, Tuhan setia. Ia akan menguatkan hati kita dan memelihara kita daripada yang jahat. Termasuk perasaan yang ingin serba instan adalah kejahatan yang bisa merusak indera iman kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi tanpa pemahaman firman Tuhan itu Bapak Ibu, ya kita nggak akan merasakan penyertaan Tuhan. Kemudian mari kita lihat dari ayat 4 sampai 8. Teks ini juga memberikan pesan kepada kita supaya selalu berpegang pada pesan. Pesan itu adalah pengingat supaya seseorang tidak terjatuh kepada hal yang buruk.
Seperti itulah seorang bapak berpesan kepada anaknya yang akan merantau jauh dari keluarga. Jika si anak berpegang kepada pesan, tentu cita-cita sang anak pasti akan tercapai. Burju-burju hodamang, bola satu pangarap tuamu terlului na tua-tua misi, nah kan? Molo di ulop podoi, pasti berhasil deh. Nah, dunia empiris itu artinya kenyataan sehari-hari gitu ya, pengalaman sehari-hari. Dunia empiris akan menguji kepekaan kita terhadap pesan. Paulus sudah pernah berpesan kepada jemaat di Tesalonika. Setidaknya ada 3 pesan Paulus. Yang pertama adalah supaya para jemaat itu menjauhkan diri dari saudara yang malas bekerja. Jadi takas di dokoni, paholang dirim senah kajol mana losok karejo. Ya. Kemudian yang kedua, supaya menjauhkan diri dari orang yang tidak mengikuti ajaran para rasul. Jadi ada kemungkinan mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para rasul. Jadi para Rasul Paulus menyuruh mereka untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak ikut ajaran itu. Kemudian yang ketiga, menjauhkan diri dari orang yang tidak mengikuti teladan hidup para rasul. Nah, jadi ada 3 tadi itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Rasul Paulus berpesan demikian? Dalam istilah modern sekarang ada yang disebut dengan toxic people. Orang yang memberikan pengaruh buruk kepada sesamanya, itulah toxic people. Demikianlah Paulus berpesan di tengah sikap penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Perlu kita memisahkan diri dari orang-orang yang disebut dengan toxic people, supaya kita tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang justru menjauhkan kita dari pengharapan akan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Artinya soal molonge boto hamu naong nasumasi hutono jani una pola paliling-liling mardongat dohoti. Warna pe toksik. Sotung gebisi gahamu. Nah itu peringatan apostol Paulus. Dan itu juga pesan teks ini kepada kita pada masa sekarang. Jangan pernah memberi peluang tinggal bersama, mengikuti bersama, atau sejalan bersama dengan toxic people. Dan jika kamu memang sungguh-sungguh orang Kristen yang berharap akan kedatangan Kristus yang kedua, nah waktu kita mau, jangan pernah jadi toxic people. Nih, jadi jangan pikir Bapak Ibu mau nggak parhalado dang mukit toxic people, enggak juga. Penelitian mengungkapkan pelayan di gereja paling banyak menjadi toxic people. Ketika keinginannya tidak tercapai dalam suatu institusi gereja, orang itu akan berupaya mempengaruhi orang lain, pelayan yang lain, supaya turut merusak kebersamaan di gereja. Nah, ima toxic people di gereja kurang doi. Jadi harapan kita setelah kita sermon ini, kita diingatkan agar tidak menjadi toxic people. Kesimpulan, ora et labora. Rasul Paulus menekankan pentingnya unsur doa dalam keberhasilan sebuah capaian manusia. Doa itu adalah jalan terbuka untuk berkat dan penyertaan Tuhan atas setiap rencana manusia. Doa bukanlah jalan pintas agar supaya cepat sukses. Tapi dengan doa berarti manusia mempersilakan Tuhan memberi arahan dan bimbingan oleh Roh Kudus, supaya apa yang kita kerjakan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Paulus dan para rasul lainnya sangat rindu untuk giat mengabarkan Injil. Tapi bukan kehendak Tuhan bagi mereka untuk membebani jemaat atas kebutuhan hidupnya. Dan Paulus bersaksi bahwa mereka bekerja untuk bisa makan. Paulus adalah seorang pembuat tenda, tapi bukan berarti kesibukan membuat tenda menjadi alasan untuk tidak memberitakan Injil. Nah, itulah poin daripada
tema kita ini. Kita harus bekerja keras agar bisa makan, betul? Agar bisa mencukupi segala anggaran rumah tangga kita masing-masing, itu sangat betul. Tetapi kesibukan bekerja bukanlah alasan bagi keluarga untuk tidak menyanyikan Tuhan dalam hidupnya. Ada orang berkata tidak sempat pergi ke gereja karena sibuk bekerja. Tidak sempat pertanyaan karena sibuk bekerja. Nah, ada begitu. Tapi teks ini mengingatkan kita bahwa kesibukan itu jangan menjadi penghalang bagi kita untuk menyanyikan Tuhan. Sebaliknya, tiap keluarga punya tugas untuk memberitakan Injil. Itu yang disebut dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu amanat misi. Bagi sesama anggota keluarga, bagi orang sekitar, dan juga bagi rekan-rekan sepekerjaan. Jadi dak kola nasal bangulu songoni hita. Songoni nang di keluarga. Tapi keluarga itu juga punya tugas untuk memberitakan Injil. Itu maksudnya. Kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan. Pastikan apa yang kamu lakukan saat ini adalah berguna untuk kemajuan Injil dan bukan untuk menghalangi Injil. Jadi periksalah hidupmu, mengapa engkau selalu gagal mencapai setiap apa yang kau pikirkan? Bisa saja apa yang kita harapkan itu bukanlah sesuatu yang berguna untuk Injil Kristus. Ibarat pepatah berkata, hidup segan mati tak mampu. Jangan sampai begitu hidup kita. Kita ingin kaya, kita ingin sukses, kita ingin berbahagia, tapi kita jauh dari doa. Mustahil. Jadi itulah sedikit gambaran tentang epistel kita. Jadi intinya jangan sampai kita lengah untuk menyanyikan Tuhan hanya karena faktor kesibukan kita atau faktor penderitaan yang kita alami atau faktor-faktor yang lain yang bisa menghalangi kita menyanyikan Tuhan. Imajo taringok tu epistel. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran 15. Kita lihat kesinambungan epistel kita dengan khotbah hari Minggu. Keluaran 15 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca secara responsoria. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Kita bergantian. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan maksudku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kududukan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. kereta Fir'aun Dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. para perwilanya perwilanya yang dibenamkan ke dalam laut terbawa. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kuasa. tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuhmu. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau menentukan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti gunung. air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan topanmu, laut pun menutup mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang lebar. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan-tanganmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umatku yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus.
Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Mari dulu kita lihat latar belakang konteks daripada ayat yang sudah kita baca. Memang sebaiknya ini harus sampai ayat 21 ya, karena itu merupakan rangkaian pujian yang dinyanyikan oleh Musa dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Musa adalah abdi Allah yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memimpin umatnya keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Informasi yang bisa kita dapatkan dari Alkitab sangat detail menceritakan bagaimana seorang Musa dilahirkan di tengah kebijakan Firaun yang menyatakan bahwa setiap anak laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Dan Musa lahir di situasi yang rumit itu. Tapi kuasa Tuhan tidak dapat dibendung bahkan oleh penguasa yang tangan besi. Dengan cara Tuhan bahkan telah membawa Musa masuk ke tengah istana sang pembuat aturan tersebut dan menjalani masa-masa kehidupan di luar nalar berpikir kita, yakni dengan menjadi pangeran Firaun. Bayangkan, ada sebuah kebijakan dari istana Firaun. Setiap anak laki-laki yang baru lahir dari karangan orang Ibrani harus dibunuh. Tapi Tuhan justru membawa Musa ke istana yang membuat kebijakan itu. Kalau mau tahu kayak mana kekuasaan Tuhan, kayak gitulah cara kerjanya. Menarik kan? Justru hitung-hitungan situasi ini nabahayai dorong hamorokun Tuhan ini kan. Itulah luar biasa. Itu lucu itu kadang kalau kita berpikir dengan jernih ya. Tapi hidup kita di dunia ini bukanlah hidup tanpa maksud dan tujuan, Bapak Ibu. Demikian Musa diselamatkan dari kebijakan jahat Firaun, diberi kehidupan selayaknya menjadi seorang pangeran, adalah untuk mempersiapkan dirinya akan rencana Tuhan bagi kelepasan umatnya dari sana. Jadi bukan tanpa tujuan itu semua ada tujuannya. Nah, teks yang kita baca tadi ayat 1-14 itu merupakan penggalan kisah bagaimana Musa dipakai Allah untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Banyak cara dari kebijakan Firaun yang mencoba membinasakan dan menghalangi mereka keluar dari Mesir. Tapi hikmat dan kekuasaan Tuhan Allah jauh lebih tinggi dari kuasa manusia. Ketika kiri dan kanan dikuasai oleh bukit dan padang gurun, di belakang ada pasukan Firaun yang tengah datang mengejar dengan maksud jahat. Dan di depan ada lautan yang luas yang tidak mungkin terseberangi. Abdi Allah yang beriman itu justru memilih jalan yang lapang terbuka ke atas. Ya, ke langit di atas. Di sana Tuhan bersemayam di singgasananya. Bukankah laut dan bumi ini adalah ciptaannya? Tuhan berdaulat dan berkuasa atas ciptaannya. Dengan firman-Nya semua jadi, maka dengan firman-Nya laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Mereka berjalan dari daratan kering, sementara Firaun yang mencoba menerobos ke dalam laut hanyut dan tenggelam. Mereka binasa. Ya, orang yang mencoba melawan kehendak Allah pantas binasa. Tapi mereka atau umatnya yang telah diselamatkan adalah baik untuk bernyanyi bagi Tuhan atas keselamatan yang dianugerahkannya. Itulah dulu sedikit pembuka bagi kita latar belakang konteks. Dari ayat 1 sampai ayat 3, mari kita lihat adalah baik bernyanyi bagi Tuhan. Setidaknya ada 3 alasan yang disampaikan oleh Musa mengapa mereka bernyanyi bagi Tuhan. Alasan pertama, Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan tangan Tuhan. Lihatlah, pasukan Firaun dengan kuda begal yang selalu diandalkan mereka justru dilemparkannya ke dalam laut. Itu sebabnya ada firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 17 berkata demikian. Mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3 ya. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan.
yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jadi pada waktu itu kuda adalah simbol kehebatan berperang. Tapi kalau di hadapan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang dapat diandalkan. Jadi dangarong istilahna beteng doau, gugu doau, jago doau. Molo di depan ni Tuhani dangarong agia ahai sudi. Ada orang yang mencoba supaya tetap awet muda. Ini aplikasi praktis. Masih ada? Apa kita itu? Ada ya? Ada orang yang mencoba supaya tetap awet muda. Maka minumlah obat herbal tiap hari. Dikonsumsi 3 kali sehari. Memang betar do kulit no. Begak langsing do langsung. Wah, ada langsing do langsung nanti. Persoalannya, apakah dia bisa lepas dari maut? Enggak bisa. Firaun tenggelam atas kecongkakannya, tapi orang yang bersandar pada Tuhan akan diselamatkan. Itu digaris bawahi Bapak Ibu. Orang yang sombong dan congkak pasti akan dicampakkan, tapi orang yang bersandar pada Tuhan pasti Tuhan selamatkan. Jadi kalau mau diselamatkan, bersandarlah pada Tuhan. Orang yang diselamatkan itu, nah, baiklah ia bernyanyi untuk Tuhan. Nah, itulah tadi alasan Musa yang pertama. Kenapa dia bernyanyi? Karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Yang kedua, Tuhan adalah keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tanpa campur tangan Tuhan, mustahilnya bangsa Israel pada waktu itu bisa terhindar dari kejaran Firaun. Tapi tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Musa telah mengajak umatnya untuk meminta campur tangan Tuhan atas situasi yang mereka hadapi, yaitu situasi yang terjepit. Dan lihatlah, keajaiban pun terjadi. Laut terbelah 2 dan mereka bisa selamat. Siapa yang bisa berbuat demikian? Sama halnya dengan penghukuman Tuhan akan dosa-dosa manusia. Siapakah yang bisa lepas dari cawan murka Allah? Tidak ada. Bahkan para ahli Taurat sekalipun tidak bisa lepas dari hukum murka Allah. Tapi Yesus telah berseru kepada Bapa supaya Bapa campur tangan untuk menyelamatkan manusia. Dan dalam karya penebusannya di kayu salib, Tuhan telah menyelamatkan manusia dari cawan murka Allah. Maka baiklah kita sekarang bernyanyi bagi Tuhan atas keselamatan yang telah diberikan juga kepada kita. Karena kita telah menjadi orang Kristen, maka orang Kristen adalah orang yang identik bernyanyi untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak pernah bernyanyi untuk Tuhan, itu bukan Kristen. Perlu dipertanyakan itu keselamatannya. Aung dojol ma mereddepe ikut sedihujud asa atok selesai, asa atok mulak. Karena kekristenan identik dengan pujian. Karena penyembahan kepada Tuhan identik dengan puji-pujian. Maka tidak ada kekristenan tanpa nyanyian pujian. Itu sebabnya kekristenan Bapak Ibu, entah itu dalam acara suka, entah itu dalam acara duka, konteks pujian kepada Tuhan tidak boleh dilepaskan. Karena itulah kekuatan kita. Alasan yang ketiga, Tuhan adalah pahlawan perang. Dia telah memerangi iblis dan kuasa maut. Ia telah menang mengalahkan kematian dan menjadi yang sulung atas manusia yang telah bangkit dari kematian. Itulah kemenangan kita di dalam Tuhan atas iman kepada Kristus. Bahwa kita diberi kehidupan dan tidak akan tinggal dalam kematian. Dan orang-orang yang hidup baiklah menyanyikan Tuhan, sebaliknya orang yang mati tidak dapat bernyanyi untuk Tuhan. Periksalah hatimu, periksa hidupmu. Apakah engkau bernyanyi untuk Tuhan atau tidak? Apakah kamu hidup atau mati? Arong besul mga semanga marede, ale imana selalah pulan nasib. Nah, ang binoto ina solomoro hana mareddi dongan na lalaw isip halak nga mareddi mana nang ngolo mareddi. Jadi kadang ya perlu juga kita periksa hati kita Bapak Ibu. Ya, apakah sukacita kita bernyanyi kepada Tuhan tergantung
mood kita dengan orang lain, saya pikir itu nggak afdol atas kebaikan Tuhan bagi kita. Anggusido sian udang olah doh merkur inna kan. Ayat 4-8 yang ketiga, tidak baik melawan kehendak Allah. Yesus pernah menegur orang Farisi supaya mereka tidak melawan kehendak Allah, bahwa manusia diciptakan agar memuji Tuhan. Tapi jika manusia tidak mau memuji Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan batu-batu untuk memuji Dia. Itu dikatakan Yesus dalam Lukas 19:40. Demikian jika manusia diberi gelar, diberi jabatan atau kehormatan atau kehidupan yang lebih baik, adalah supaya mereka memuji nama Tuhan, bukan supaya mereka diam, apalagi memakainya untuk melawan kehendak Tuhan. Ada satu kejadian agak kurang nyaman saya. Ya. Ini juga perlu ini kepada para bupati, para gubernur, ya, atau apalah pemangku pemerintahan lah itu ya. Sudah dalam keadaan berkhotbah, Bapak Pendeta misalnya, ala nirikok kormatan no bupati om, bawa lo gebe sudah merjamita jolo, ikon angkatot tasnyon, ikon persilahono no kudulon ikut dia. Jadi kadang nilai kehormatan Tuhan kita dalam ibadah itu tidak boleh itu memandang jabatan. Jadi kita dalam acara tertentu dang boy benota patibohu hasangapon ni perjabatan di sada ulau pemujiat turibata. Penting sekali itu. Nah, apalagi lah kalau pejabat itu adalah pejabat Kristen, dia harus sadar ketika dia datang ke tempat ibadah itu adalah gawayannya Tuhan. Ulaun ni debata doi, dang nalau ulaun penyanjungan penyambutan tibana. Jadi apalagi ini secara khusus ya, ini orang-orang Kristen yang saya katakan, asing maju akan masuk Kristen, ay dangi boto nasi deh kan. Apalagi kalau Kristen misalnya anggota dewan, ketua praksi, nah dia mau nak kapar politikon, ya seharusnya tahu diri juga gitu. Kalau dalam acara ibadah, tidak usah pula lah harus disanjung sangat tinggi, dipersilahkan dengan kehormatan yang tertinggi. Olo gebe terganggu halak merede kan. Hatami ale tuhaku atana umargaina. Itu romerong situa. Itu sambah ngaruh bupati ta. Itu sambah hamu hudulin na. Jika be dang homi betong para seorang nih. Jadi pernah di beberapa acara saya pernah menyaksikan dengan ibu gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi banyak orang nggak suka ya karena begitu. Apalagi mau lo tuakka pemangku jabatan, mau lo dia cari ibadah, dudang pola ya lo terlalu tinggi penghormatan tu si binain. Karena itu dalam rangka ibadah. Kecuali kalau dalam rangka sudah tidak ibadah, ya maka kita hormati dia sebagaimana layaknya. Kita mengundang mereka dalam kapasitasnya. Nah, itu sebenarnya Tuhan kasih mereka kepercayaan untuk menjabat, punya kehormatan, ya supaya mereka bernyanyinya untuk Tuhan, kan gitu. Apalagi memakainya untuk melawan kehendak Tuhan, jangan. Karena apa? Dalam teks yang sudah kita baca, itulah yang dilakukan oleh Firaun. Dia merasa bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kekuasaan dan kehormatannya sebagai Firaun pada waktu itu. Firaun itu gelar itu ya Bapak Ibu, itu bukan nama, itu gelar. Namanya Firaun. Padahal Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Bahkan ia berdaulat memberi perintah kepada alam semesta untuk menegur orang yang melawan kehendaknya. Seperti yang terjadi dalam teks yang sudah kita baca ini. Bagaimana alam semesta, laut, gelombang dan badai tunduk dalam perintah Allah, lalu melenyapkan Firaun dan pasukannya. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu. Coba perhatikan kalimat ini ya. Di saat yang bersamaan, alam semesta, laut dan badai, pada waktu itu sedang menyelamatkan umatnya. Jadi di saat yang bersamaan, badai yang saat itu menyelamatkan bangsa Israel, di saat yang bersamaan badai itu mematikan Firaun. Jadi begitu. Jadi kita pun, ini penafsiran alegoris lah dulu ini ya. Kita pun jangan langsung
berpikiran buruk terhadap badai-badai dalam kehidupan kita. Ya. Karena mungkin di situ ada mujizat Tuhan terjadi bagi kita. Ya, dalam konteks ini badai memang mematikan Firaun dan pasukannya, tapi dalam konteks ini justru badai dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, bangsa Israel. Begitulah hikmat Tuhan bekerja, Bapak Ibu. Apakah kita tidak takut akan hal itu? Maka baiklah kita juga belajar taat dan tunduk pada kehendak Allah. Jangan coba-coba bersikap seperti Firaun atas diri sendiri, seolah-olah kamu bisa hidup tanpa Tuhan dan menganggap pemeliharaan Tuhan atasmu adalah omong kosong. Belajarlah bernyanyi untuk Tuhan. Dengan menyanyikan Tuhan, kita diajari mengakui keunggulan kuasa Tuhan yang mengatasi segala hal di dunia ini. Kesimpulan, biarlah segala bangsa bernyanyi untuk Tuhan, ayat 9-14. Segala bangsa yang mendengar berita itu menjadi ketakutan pada waktu itu. Jadi setelah selesai peristiwa itu, bangsa-bangsa yang mendengar kisah itu menjadi takut. Mereka belum pernah bertemu dengan bangsa yang mempunyai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Ketakutan itu membuat bangsa-bangsa takjub sehingga mereka mengakui keunggulan Allah Israel. Itu poinnya. Sebagai Allah yang hidup dan berkuasa, demikianlah teks ini menyuarakan kepada kita supaya kita juga memiliki pengalaman hidup yang spektakuler dengan Allah. Bagaimana Tuhan Allah banyak menyertai kita dan memberi kita keajaiban, sehingga kita memiliki kisah yang dapat kita ceritakan kepada orang lain, sehingga mereka takjub dan mengakui Tuhan Allah yang kita sembah. Nah, inilah dalam aplikasi praktis yang harus dilihat oleh orang atas perilaku kita. Tadaro par Tuhan situ abah nalabokan makatai. Tadaro par Tuhan ruas ni hakai teluk bako punggurobah. Labok makatai. Ale mo lengar asabino to holan nasal situ ni. Enar tusutusan makatai. Nangarepok besok ni. Apa haya be? Jadi bisa jadi bukan Injil lagi yang diberitakan kepada orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, siapa Allahmu akan nampak dari seperti apa perilakumu. Tidak mungkin seorang pencuri berkata Tuhan adalah Allahnya, sementara dia berpesan, baiklah kita bekerja supaya kita makan. Sebab dengan mencuri kita telah menyusahkan banyak orang, membuat orang gelisah karena perbuatan kita yang jahat bukan lagi berita tentang Tuhan Allah yang menyelamatkan, tapi berita tentang iblis dan segala pekerjaannya yang menyusahkan orang. Bayangkanlah, ada 3 orang yang tertangkap kemarin di Belawan itu, ya, imen na opung ni perbegalin na di sekitar Belawan ni. Dung tartakuk na tului, habe ise, halak batak. Baima, yakid dohamu nasohya sikola minggu ya ni. Ate, ale dakyara na posobulong ya te. Nah, ni kan, dalam unang maju situro marga ate, dan ternyata marga ini artinya halak batak. Jadi baro mahalak dangi ay songoni do harua akka kristeno nate. Murah-murah do harua mabunuh inna. Luar biasa dah. Mulu pengalamannya kajolma inna sadis sekali mereka itu, nggak tanggung-tanggung, dan mereka itu memang asli nggak berpikir panjang itu. Leher yang bisa ditebas, tebas, kepala yang bisa dibacok, bacok. Dan ternyata orang Batak. Mulai bereng rakyat TPN Kristen dorai kan. Jadi kan bukan cerita tentang Tuhan lagi itu. Kan gitu Bapak Ibu. Musa berpesan kepada bangsa Israel supaya senantiasa mengingat kasih setia Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka itu dengan senantiasa rindu menyanyikan Tuhan, rindu menyanyikan kuasanya yang menyelamatkan itu, dan rindu menjadi saksi atas perbuatan Tuhan. Kepada kita sekarang juga diperintahkan supaya kita tidak lupa menyanyikan Tuhan, menyanyikan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus.
Dia telah menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dan memberi kita kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Nampakkanlah itu dalam perilaku kita yang giat bersekutu untuk memuliakan Tuhan dengan pujian nyanyian kepadanya, menceritakan Tuhan dan perbuatannya kepada banyak orang untuk menguatkan iman mereka, dan berhenti menceritakan hal yang bisa meresahkan orang lain, apalagi yang membuat orang menjauh dari iman kepada Kristus Yesus. Minggu kita disebut kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, disadur dari Mazmur 98 ayat 1. Dengan keluarnya Israel dari Mesir, maka berhentilah perbudakan atas Israel yang sudah berlangsung selama 400 tahun. Bayangkan itu. Demikian Tuhan Allah menyelamatkan kita lewat karya di kayu salib. Dia membayar lunas hutang dosa kita. Maka sama seperti Israel berhenti diperbudak oleh Mesir, maka kita pun berhentilah diperbudak iblis untuk melakukan dosa dan kejahatan. Sebaliknya, dalam situasi apapun, ciptakanlah sebuah nyanyian baru untuk menyanyikan Tuhan dan keagungannya. Dalam rangka 99 tahun HKI dalam penyertaan Tuhan, baiklah HKI senantiasa menyanyikan Tuhan. Selalu baru anugerah Tuhan atas HKI, dan imbal baliknya, HKI juga harus selalu punya cerita baru untuk menjadi tampilan pujian baru atas nyanyian kepada Tuhan dan kebaikannya. Las roham nuaing o HKI, dirgahayu HKI ke-99 tahun. Artinya kita pun harus adalah hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru yang patut untuk kita ceritakan kepada orang, karena rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Demikian materi sermon kita. Bapak Ibu bisa memperdalam lagi di rumah. Ada juga banyak materi yang bisa kita dapatkan. Ada buku-buku yang ada pada kita, bisa kita bandingkan untuk pemahaman kita lebih dalam lagi. Tuhan memberkati. Shalom.